Assalamualaikum Pak Haji. Yuk duduk. Salim. Tinggal di mana? Saya Sri Yosi, tinggalnya di Parung. Ayo. Tinggalnya di Parung. Sehari-hari apa kegiatannya? Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari namanya Sri Yosi. Ya. Tinggalnya di Parung, di perumahan Metro Parung. Tapi bukan di perumahannya, rumah pribadi. Ya. Kegiatannya Mbak Yosi tiap hari punya toko jamu. Jamu. Ya. Punya sendiri apa join? Punya sendiri dari tahun 2004. Toko jamu, sembako, kosmetik, salad buah, sambal cumi. Jadi sekarang ke RDI apa hajatnya? Kalau Mbak Yosi lihat dari di YouTube, kayaknya Pak Haji orangnya tenang, santai, banyak ketawa gitu. Jadinya saya tertarik lah. Waktu itu pernah datang sini sama anak. Ketemu saya gini? Enggak. Oh terus? Karena apa? Harus bayar Bu, katanya. Oh harus bayar. Insya Allah deh kalau saya punya rezeki dikumpulin ntar saya bayar. Tapi bayarnya enggak yang mahal dulu ya, enggak yang 10 juta dulu, yang 2 juta aja dulu. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Terus? Jadi Mbak Yosi ini Pak Haji udah kesini udah 3 kali. 3 kali, baru ketemu saya sekali. Baru ketemu sekali, karena apa? Waktu itu saya mau moto sama kuda. Apa? Moto sama kuda. Oke. Kan katanya 100.000. 100.000 naik kuda. 5 kali putar. Itu karena udah sore ya pulang lagi. Jadi enggak ituan. Padahal uangnya udah dibawa 2 juta. Ya. Jadi mungkin Allah belum temuin. Belum ditemukan. Sekarang. Alhamdulillah ya Pak Haji ya. Saya bisa. Di rumah tinggal sama siapa aja? Tinggal sama suami, sama anak. Anak berapa? Anak 2. Namanya Liana Mesin, Maria Rahmawati. Perempuan dua-duanya? Iya. Yang satu umurnya 34, yang satu lagi 29. Oke. Kegiatannya apa yang pertama perempuan? Dia buka ini usaha jahitan Pak. Yang sulam. No, di mana? Di rumah ada. Rumah ada. Di rumah temennya ada join dia. Gitu buka ituan lagi. Habis itu Natura aloe vera. Tahu Bapak? Belum. Natura yang buat semprot-semprot muka. Oh, oh iya. Usahanya itu yang pertama. Kalau yang kedua kosmetik sama itu apa? Salad buah. Di rumah juga? Iya di rumah, buka di Kukusan. Oh Kukusan Depok? Kukusannya di sini di Parung Pak. Oh Kukusan Parung? Iya Kukusan Parung tuh deket Telkom. Oh iya. Ada anak buahnya yang nungguin. Suami apa kegiatannya? Itu dagang kukusan. Jadi dagang kukusan? Iya. Oh kukusan yang buat masak nasi? Itu ubi, singkong. Oh dagang ubi, singkong. Dia kerjain di bank Pak, di bank BNI. Dia udah disuruh berhenti sama anak saya. Karena nggak mau dia, walaupun gajinya lumayan S1 ya. Hampir 20 juta tapi nggak mau. Mendingan punya usaha kecil-kecilan. Oh suami tadi kerja di bank BNI? Suami Mbak Yosi itu punyanya tambak ikan Pak. Suaminya ibu? Iya. Oh kalau tuh tadi yang bicara suami anaknya? Anaknya. Dia di bank BNI dia udah berhenti. Karena apa? Ibu saya itu dari Solo Pak. Dari Solo, Kristen Katolik, masuk Islam. Ayah saya orang Betawi, orang Kota Bambu. Jadi ibu anaknya 2, mantunya baru 1? Iya. Yang kecil belum ada jodohnya? Yang besar belum ada jodoh. Oh yang besar belum ada, yang nomor 2 udah ada? Udah ada. Jadi udah janda 2 tahun lah. Yang mana? Yang pertama, yang Liana Mesin. Oke. Nanti pertemukan sama Pak Haji. Iya. Jodohnya ya. Anaknya berapa cucunya dia? Anaknya 2 Pak, yang 1 umur. Anak nomor ibu yang 2 udah punya anak? Udah semua. Oh jadi cucu berapa total? Cucu 3 Pak. Oh 3. Cucunya 3.
itu. Ini cucu semua satu rumah sama ibu semua? Enggak. Oh, pisah-pisah. Dia punya rumah di Tuan, kalau yang kecil di inian apa sih? Perumahan Ayase. Di deket apa sih? Kahuripan. Oh iya. Sebulannya 4.600.000. Cicilannya. Karena apa? Saya nggak mau anak saya ngontrak terus, capek. Kalau itu kan walaupun dia ngontrak nanti bakalan rumah sendiri. Bakalan. Iya kan, pasti kan Pak Haji mengajarkan pasti jadi rumah sendiri. Apa yang tertarik ibu dengan YouTube saya? Kok ibu tertarik? Jadi gini Pak Haji, Mbak Yosi ini sudah 2 bulan ngikutin misalnya ya, bangun. Ibu lahiran tahun berapa? Tahun 70. Oh sama. Sama Pak Haji tahun 70. Suami? Suaminya sekarang udah 60 umurnya. 60. Ya. Suami apa kegiatannya? Itu ikan patin, gurame, mujair, bawal. Ternak. Di mana? Di Pasar Parung. Di Pasar Parung? Ya. Oh, itu, ada berapa kolam? Ya ada kali 20. 20 kolam? Ya, empangnya luas sih Pak, 2.500 meter. Tanah keringnya aja 500. 500 meter? Oh. Tanahnya 500, punya ayam, magot, warung kecil-kecilan, sama ikan. Oh. Jadi pengusaha semua nggak ada yang kerja, nggak boleh Pak. Yang nggak boleh kerja siapa? Ibu saya nggak ngasih. Oh. Nggak ngasih kerja, kalau bisa kamu jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan. Iya. Jadi nggak boleh kerja. Jadi suami ternak ikan. Ternak magot. Ternak ayam. Ayam kampung asli. Ayam kampung asli diumbar apa di kandang? Diumbar, kan dilepas. Ada kandangnya. Oh. Jadi beda-beda Pak. Usahanya beda-beda. Jadi Mbak Yosi itu tertarik sama Pak Haji karena ilmunya. Kalau kata Pak Haji ilmu ini enggak. Soalnya yang saya tertarik apa? Mandi kadang-kadang Mbak Yosi jam 1, jam 2, kadang-kadang nggak bisa tidur jam 00. Saya mandi 9 pandan. 9 pandan itu Pak, di rumah kan banyak pohon pandan. Itu pandannya harus diganti-ganti. Enggak boleh. Harus itu juga. Itu juga. Nanti sampai coklat baru ganti. Supaya awet, abis mandi disimpan di kulkas. Nanti kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi di bak atau di ember. Nanti gitu. Abis mandi diangkat lagi, taruh di kulkas gitu. Jadi udah berulang-ulang. 2 bulan ini Mbak Yosi menjalankan kayaknya enak gitu Pak ya. Tenang, hidup. Enggak, biasanya kan marah-marah terus sama suami ya. Sekarang mah enggak, karena Pak Haji tidak mengajarkan istri tuh suka marah sama suami. Nggak boleh. Jadi istri yang suka marah-marah sama suami pasti boros. Istri yang suka cemburuan sama suami pasti boros. Istri yang kadang suka ngambekan pasti boros. Dikasih duit sama suaminya boros. Kenapa? Karena dia ngambek. Walaupun dia sholat tapi ngambek, nggak boleh. Ya, tapi Mbak Yosi selama menjalankan udah 2 bulan ini Pak kayaknya tenang gitu. Istri yang nggak mau memaafkan suami pasti boros. Habis 9. Harusnya dia maafin. Oh iya maklumin deh. Namanya suaminya lagi sibuk atau suaminya memang nggak bisa komunikasi, ya udah dimaklumin deh. Kalau ini kan nggak ngambek. Enggak. Ngomongnya nggak boleh ngambek. Gitu, ya nggak boleh. Atau japri ngomongnya. Karena apa Pak? Nggak boleh. Kalau saya kasarin, dia punya harta. Iya, setuju. Itu waras. Tapi perempuan-perempuan di luar sana pada nggak waras. Enggak, akhirnya saya baik-baikin aja Pak. Iya, mesti dibaik-baikin. 9 pandan. Dimaafin. Baru kesalahan satu aja lupa kebaikannya semua. Baru salah satu doang. Habis 9 pandan saya senyum-senyum sendiri. Iya betul. Sholat tobat, tahajud, hajat. Iya. Akhirnya baca Quran. Tapi baca Quran Pak nggak banyak. Paling banyak 5 lembar. Iya. Kata Pak Haji kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak bisa baca
Al-Quran baca Yasin juga boleh. Tapi karena Mbak Yosi ini bisa ya baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Quran nggak boleh baca Yasin, tapi harus buka Al-Quran aja. Sampai 5 kan nggak boleh milih-milih bacanya, nggak boleh. Sampai 5 lembar. Nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa. Ntar pagi mau jam berapa saya tidur Pak, ngantuk, nggak kuat, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Ntar baru bangun sholat subuh. Ya, saya sholat tuh. Ntar tidur lagi, baru saya sholat duha. Jadi Mbak Yosi ini Pak harus bisa mengatur waktu. Setuju. Tuh jadinya ya Pak ya. Jadi sekarang nih sayang sama suami nih. Iya, karena saya lagi baik-baikin. Yang rumah ini jual ya. Rumah saya kan Pak 750 meter. Yeah. Jadi bangunannya bangunan kuno. Tapi Mbak Yosi tuh mintanya semeter 4 juta. Itu perumahan Kirana ada yang berani 2,5 M, tapi nggak dilepas, paling 3 M. Tapi kalau menurut Pak Haji tuh boleh dijual jangan? Nggak boleh. Jangan, makanya saya tanya. Nggak boleh. Nanti kalau butuh duit 1 juta, gede-gedenya 1 miliar, gede-gedenya 10 miliar, nanti Allah kasih dengan caranya Allah. Tapi nggak boleh jual aset. Saya nggak setuju jual aset. Misalkan Mbak Yosi perlu duitnya 10 miliar, nanti kita ajarin. Iya. Saya harus privat yang itu kali Pak. Ya yang 10 juta. Yang 10 juta. Soalnya kalau 10 juta kita ngomongnya bebas, lama, dan nggak live. Live. Kalau 2 juta live. Kalau 10 juta nggak live. Kita ngomongnya bisa bebas. Bebas. Jadi saya ngomong jorok, ngajarin cara jorok, tapi manjur. Saya kan kalau ngomong jorok tapi manjur. Tapi kan nggak live. Tapi kalau ini kan live. Kalau live ya ngerem ngomongnya. Ngerem. Iya Pak. Ngerem. Enakan yang nggak live. Live nggak nih ya? Nggak apa-apa. Soalnya kan nih tamu-tamu tadi pada japri. Pak Haji kangen mau live, kangen. Saya bilang ya belum ada, nanti kalau ada. Nah Mbak Yosi ada, ya udah kita live. Tadi yang 4 orang yang 10 juta, 4 orang Pak 10 juta tadi nggak live. Kita ngomongnya enak tuh, leluasa tuh. Luasa bener, makanya dia bilang, Pak Haji pastilah orang depan mata. Pastilah. Pasti. Kita nih kadang ngomongnya apa? Ragu-ragu. Iya. Semoga. Mudah-mudahan. Saya emang enggak Pak. Enggak boleh. Pasti, yakin saya Pasti. Udah kenal Pak Haji, udah 2 bulan yang lalu saya jalankan. Kayaknya enak. Apa yang udah dijalanin sama Mbak Yosi kalau boleh tahu? Misalnya gini Pak. Saya mau jual mobil gitu ya. Misalnya nih. Kok mobil saya orang tawar murah terus. 15 juta, 20 juta. Mobil apa contohnya? Excel 7. Excel? Mobil apa tuh? Excel 7 itu keluaran baru. Tapinya udah kreditannya udah 3 tahun. Jadi suaminya Excel tuh dari merek apa? Toyota. Oh Toyota. Ya, jadinya kayaknya sulit banget. Saya bacain tuh kadang-kadang. Atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomahnya anak yatim RDAY, kandang B, pimpinan Haji Susanto bin Suwondo. Laris, laku, jangan 10 juta, 15 juta, 20, 50 juta. Gitu. Benar Pak. Jadi 2 tahun lagi udah kamu yang bayar. Gitu. Deket rumah lagi, sebelah rumah. Oh iya. Bayar guys 50 juta. Iya. Ya udah, saya minta sama suami saya, buat apaan kamu? Saya mau ke RDAY yang pengen ketemu Pak Haji Susanto, pengen moto. Saya kangen sama dia. Orang dia punya istri kata dia. Ya biarin istrinya mah di rumahnya. Istri saya kan di rumah, di sini kan saya nggak ada. Anaknya juga 3-3 dokter. Iya. Berteman sama orang kaya lah, bukan nyanyi aja. Pasti ketularan lah. Iya, ketularan. Kalau saya bilang berteman sama orang kaya. Mobil saya Hummer. Saya pasti ketularan orang kaya. Bagi saya sini duit, saya bilang gitu. Dikasih sama dia. Dikasih? Kasih 2 juta. Sama suami? Iya. Dikasih berapa? 2 juta. Oh iya. Itu ya udah alhamdulillah Pak, ngerayunya setengah mati. Gimana ngerayunya? Naklukinnya gimana naklukinnya? Naklukinnya. Saya mau ke RDAY nih, bagi uang dong 2 juta, karena harus bayar.
Nanti mungkin kalau Pak Hajinya udah serak sama Apo, nggak bayar lagi. Kan Iyalah, gratisan. gratisan kata saya, bagi duit. Besok saya makan di restoran di Pajajaran, gratis. Dapat uang bibit, dapat uang saku, dapat transport, makan gratis, minum gratis, semuanya kita yang bayar. Besok di daerah mana? Di restoran di Pajajaran yang masih baru di depan Bank Maya Pada. Ntar dicatat ya Pak. Pak Yosi boleh ke sana? Pasti boleh ya? lah. Boleh. Insya Allah ya, ntar saya bawa anak saya. Boleh. Kenalan. Malah saya kasih uang saku. Kan ada yang dari Papua. Saya beliin tiket pulang pergi. Masya Allah. Tiket pulang pergi. Ada yang dari Australia, 6 orang. Tiketnya dari saya, pesawat. Ini juga Pak, kayak ketemu Bapak kayak ngimpi. Bambang yang di Pabuaran 15 di 15 apa? 15 orang. 15 orang. Terus? Kayak ngimpi gitu Pak. Karena udah pernah ngimpin saya ngobrol sama Pak Haji. Terus? Mau jam 3 malam. Dia bangun geragapan tuh. Oh, ya waktunya sholat saya bilang. Ya udah, ngobrol aja Pak berdua. Akhirnya dikasih Pak. Dia lagi bangun ini Pak. Lagi bikin bangun kandang magot. Di mana? Di tempat lokasi itu. Jadi lagi bikin kontrakan cuek yang ikan cuek. Oh iya. Jadi lagi dibangun Pak. Jadi uangnya buat ke situ dulu. Nah, suami nih? Ya suami. Makanya saya bilang ya mudah-mudahan Pak Haji doain saya ntar biar mobilnya ketebus lagi. Pasti 50 juta itu. Ya pasti. Saya mah orangnya gak putus asa Pak. Kan ayatnya aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu. Jadi mbaknya harus yakin. Pasti. Jadi Mbak Seriosi Pak hobinya nyanyi. Oh kayak gimana contohnya? Coba contohnya gimana nyanyi?